Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi mengenai desain dan simulasi injection molding ya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat suatu simulasi molding, injection molding dengan menggunakan aplikasi ya, Modflow Advisor ya, versi student version. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa pertama kali ya, sebelum kita bikin mold itu kita bikin gating system ya. Jadi saya bikin gating system menggunakan aplikasi Autodesk Professional 2021 versi student version. Nah, di sini pertama kali kita bikin dulu ya sebuah gating system ya. Jadi saya coba membuat suatu namanya family mold. Family mold ini sebetulnya dua produk dalam satu mold dengan bentuk yang berbeda, jadi tidak sama. Jadi saya bikin ini kotak, ini bentuknya silinder ya. Ini ukurannya ya, ini kira-kira berapa ini? Ukurannya ini 6,3 inci ya, kurang lebih sekitar 10 mili ya. Kemudian ini saya kasih sprue ya, jadi sprue-nya bebas saja gini. Jadi nanti si produknya mengalir ke sini, kemudian masuk ke terbagi ya ke kotak atau ke sini. Kenapa saya bikin kotak ini? Kita bikin lihat beberapa supaya kelihatan defeknya ya, jadi kita seperti itu. Nah, ini kita bikin seperti ini ya. Jadi di sini ada sprue, ini ada runner, ini ada gate ya. Kita bikin seperti ini ya, sebelum kita bikin mold ya. Nah, kita akan mengecek sebetulnya produk yang kita buat itu sebetulnya nanti hasilnya seperti apa ya. Bagaimana tekanannya seperti yang tadi disebut, kemudian nah, selain itu ya, selain tadi yang saya sebut ya sebelumnya bahwa yang kita cari itu ada pressure per time, sebetulnya hal lain yang akan kita cari sebetulnya adalah yang disebut dengan defect atau cacat ya. Cacat ini terjadi setelah kita melakukan suatu injection ya. Jadi ketika cetakannya dibuka, nanti pas dibuka itu yang terjadi seperti apa? Apakah sesuai nggak? Atau sebetulnya ada terjadi perubahan geometri ya, yang nantinya walaupun di proses selanjutnya tetap aja cacat itu akan ada. Nah, sebenarnya cacat itu pasti ada, cuma kita minimalisir dengan menggunakan simulasi. Jadi tujuannya simulasi ada selain tadi parameter tadi juga kita melihat cacat. Adapun cacat-cacat yang kemungkinan terjadi ya, ini kita bahas setelah ini. Cacat-cacat yang umum yang terjadi pada proses mold ini hampir semua di proses mold ya, termasuk metal casting dan sebagainya, itu selalu ada cacat atau istilahnya defect ya. Tapi pada proses yang menggunakan bahan baku plastik termasuk MIM ya, itu cacat ini sama, jadi serupa lah gitu ya. Jadi kemungkinan terjadi pada proses injection molding itu kemungkinan terjadi cacat. Cacat ini terjadi tergantung kompleksitas dari produk juga ya. Jadi kalau misalnya produknya sederhana juga cacatnya nggak terlalu banyak gitu. Misalnya bikin test piece itu juga nggak terlalu banyak ya cacatnya. Tapi kalau produknya udah kompleks pasti banyak. Cacat ini tidak selalu ada, tapi ini saya coba bahas
lebih komplit ya, kemungkinan ini karena ini kita belajar. Jadi cacat yang pertama yang dari teori itu ada namanya flow line. Jadi flow line ini ada suatu cacat pada saat produk ditarik dari cetakan, itu akan terjadi suatu kayak point, tapi dia jadi seperti aliran air gitu ya. Jadi ada semacam seperti jalur gitu ya, kayak gini. Ini namanya flow line. Tapi selama saya merancang muat plastik ya di kantor di Balai Besar Logam dan Mesin, ini belum pernah saya menemukan kasus ini. Ini flow line ya setelah ini. Jadi itu salah satu nomor satu cacat. Menurut teori ini disebabkan oleh increase the injection speed, pressure, water temperature to ensure the fill the mold before cooling. Jadi terjadi kenaikan injection sebelum dibuka, sebelum dia beku gitu ya. Jadi dia sudah dibuka, jadi ada kayak gini, katanya seperti itu. Ini mungkin bisa Anda baca lebih lanjut ya, karena di sini nggak ada waktu. Kemudian yang kedua adalah burn marks. Di sini burn marks ini adalah kasusnya sebetulnya si produknya itu kebakar gitu, kayak burn gitu ya. Jadi burn ini, kasus ini biasanya penyebabnya adalah jadi lower melt and water pressure to prevent overheat. Jadi ini terjadi ketika si temperaturnya itu overheat ya. Jadi kalau kita misalnya overheat, ini bakal terjadi juga ini, terbakar itu, burn gitu ya, seperti itu. Kemudian warp. Nah ini warping ini paling sering kasus ya. Kalau kasus yang burn ini kemungkinan kalau kita menggunakan aplikasi Modpol kayaknya nggak akan terjadi ya, ini seperti ini. Kemudian kalau kasus warping ini memang ini unik ini. Ini sering ya terjadi. Kasus warping ini dia perubahan bentuk ya. Jadi dia namanya kalau itu namanya residual stress. Jadi kalau dia benda-benda produk yang tipis, ini pas dibuka itu dia bisa jadi melenting gitu ya. Jadi ketika si barangnya itu dia lurus, tipis, biasanya pas dibuka cetakan tuh dia melenting gitu. Namanya warp ya. Ini nanti di software Modpol Advisor ini bisa ditemukan di sebelah mana sih bakal terjadi warp, kemudian warpnya berapa mili. Ya ini banyak kasus ya. Ya nantinya ketika terjadi warp, ini dikasih stiffener ya, atau penguat supaya tidak terjadi. Nanti di simulasi hasilnya berapa persen sih perubahannya. Ini. Kemudian ini juga sering ya, ini kasus yang sering, void. Atau suatu terjadinya bolong ya di dalam gitu, udara terperangkap. Ini penyebabnya sebenarnya ketika plastik si produk cairan itu masuk ke dalam cetakan, dia masih ada udara dan udaranya nggak bisa keluar gitu. Jadi void. Nah ini void juga bisa dideteksi dengan software ya. Jadi akan terjadi void atau enggak gitu, seperti itu. Nah cara mengatasinya gimana? Ya cara mengatasinya adalah molnya dikasih namanya lubang pembuangan udara atau venting istilah. Nanti venting itu posisinya di mana bisa diperoleh dari aplikasi ya, software. Singmark ya, Singmark ini juga sering ya. Jadi Singmark ini sebetulnya dia posisinya di luar, di terluar, terjadi penyusutan ya ke dalam gitu ya. Jadi harusnya produknya ini lurus, ini Singmark ke dalam. Ini biasanya mah produk ini akibat dia terlalu tebal. Jadi si plastik
si produknya terlalu tebal, sedangkan produk-produk itu harus tipis ya. Jadi tipis itu mungkin ada berapa maksimalnya. Nah, SingMark ini bisa ditemukan dengan menggunakan software. Kemudian whiteline ya, whiteline juga ini sering terjadi. Whiteline itu sebetulnya kayak garis gitu, bentuknya kayak garis. Ini penyebabnya adalah ketika si dua aliran yang dari posisi yang berbeda dia ketemu. Nah, dua aliran ini ketemu, akhirnya dia terjadi whiteline ya. Whiteline-nya berapa besar kan tergantung juga. Kalau misalkan kecil masih bisa ditoleransi ya nggak masalah gitu, dipakai aja. Kemudian ada jetting ya. Jadi defect yang jetting ini saya juga belum pernah ya berpengalaman menemukan kasus ini. Kemudian discoloration ini ketika biasanya kan produk itu istilahnya pakai pewarna gitu ya. Jadi dia pakai pewarna ya. Jadi sebenarnya kan ada produk-produk yang memang warnanya pengen merah, pengen biru gitu. Tapi si bahan-bahannya itu dia tidak ada yang warna yang sama, biasanya pakai pewarna ya atau agent. Ini kasus-kasus ini biasanya mah jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Biasanya kan sebelum masuk itu di mesinnya itu sudah mixnya tuh udah bagus gitu. Tapi ya ini salah satu penjelasannya bisa terjadi seperti itu. Biasanya pada kasus seperti bahan ini yang untuk tahan panas ya, kayak termoset seperti nilon gitu. Nilon itu kan warnanya bening. Misalnya untuk tutup oli bahan nilon digunakan pewarna hitam, black gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian delamination itu delamination ya. Seperti ini juga saya jarang menemukan ya kasus ini. Saya tidak tahu nih. Tapi di sini ada ya, penyebab. Kemudian ada juga short, ada semacam kasus di mana produknya itu terjadi pengecilan penampang ya. Kemudian flash. Nah, ini flash ini paling sering terjadi ini flash ini. Jadi flash ini sebetulnya ini tidak bisa dideteksi oleh software ya. Flash ini lebih cenderung karena molnya itu tidak presisi ya. Misalkan terjadi dia itu ketidak tegak lurusan, ada celah, kekasaran permukaan yang tidak sesuai, ini si produknya akan flash, kan keluarnya termasuk pada MIM itu pasti flash ini akan sering terjadi ya. Nah, kemudian ada lagi ya, saya ini nomor berapa nih? 12 ya, saya tambahkan aja ini kasus yang sering juga terjadi. Namanya jadi uncomplete fill ya. Ini artinya pada ada cavity ya yang tidak terisi ya. Jadi di sini prinsipnya sebetulnya ketika kita bikin cavity ini tidak lengkap gitu, tidak masuk.
Ini maaf ya, ada kesalahan. Yang benar tuh adalah incomplete ya, maaf, bukan incomplete, incomplete fill. Incomplete fill. Jadi tidak terisi, ada bagian yang tidak terisi ya. Bukan void, tapi memang dia ada bagian yang di situ yang hilang gitu, tidak nyampe gitu. Ini biasanya disebabkan, penyebabnya itu cairan tidak masuk akibat sudah terjadi pembekuan. Jadi kasusnya itu ketika kita salah memprediksi suatu temperatur, jadi belum masuk. Ini juga kasusnya sering daripada pengecoran ya. Jadi produk masuk, tidak masuk semua ke cetakan, ke cavity. Kayak kira-kira seperti itu. Jadi defect-defectnya sekarang kita akan coba menggunakan simulation. Nah, kita sudah bikin ini ya, software ininya apa, produknya ya, gating sistemnya. Sekarang kita akan ini yang dibuat ini kita simpan dalam bentuk, bisa dalam bentuk IGES atau apapun ya, atau XT, atau supaya nanti bisa dibuka dengan Modball Advisor. Jadi kita simpan ya di sini. Namanya save as atau ekspor ya, bebas. Misalkan mau formatnya apa di sini. Jadi misalkan pakai SAT atau apa, bolehlah ya. Silakan. Nah, setelah itu kita buka software Modball Advisor ya. Saya menggunakan yang versi 2019 yang terakhir. Jadi kita pertama kita open di sini ya. Seperti biasa, si produk tadi yang hasil ekspor tadi kita buka ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini dari Modball Advisor ya. Jadi pada tahap pertama ya, ini saya buka aja dulu ya di sini. Jadi kita coba di sini latihan Modball Advisornya ya. Maaf, kita coba aja ini ya. Kita new aja dulu, new project, misalnya latihan ya. Latihan 1A misalnya begitu. Kemudian ini kita simpan dulu di posisi dimana kita mudah mendapatkan datanya. Oke, gitu. Kita oke. Nah, setelah kita dapat ini baru kita import ya, import produk ininya. Kita buka aja di sini latihan yang tadi ya. Kita di sini, nah ini aja kita buka ya, open. Oke, next. Nah, ini kita pakai metrik ya, kita next. Kemudian nanti kita peroleh ini produknya ya. Next. Ini dicek dulu. Oke, kita menggunakan iSpan ya. Kemudian ini seperti ini hasilnya ya. Jadi yang tadi itu. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, setelah itu pada tahap awal kita memberikan namanya injection location, karena ini kan dari sini nih injection, jadi kita kasih aja ini injection di sini posisinya ya, injection. Nah, kemudian setelah itu kita pilih material. Nah, material ini ya, ini nanti Anda tergantung bindernya pakai apa.
Jadi kalau misalkan Anda bindernya di sini menggunakan di sini materialnya kan banyak ya. Ini ada PP itu polipropilen ya. Kemudian di sini kalau ini merek apa ya istilahnya, merek dari plastiknya ya. Tapi di sini banyak macam-macam ya. Seperti ada apa? Kalau misalkan Anda generik, ini kan generik merek ya. Kalau istilah detailnya di sini misalkan materialnya contohnya kita harus lihat juga sih mana material yang nantinya kita gunakan. Misalnya contohnya yang kelihatan apa ya di sini ya. Misalnya contohnya nah ini kayak ini polimer apa gitu. Ini semua polimer ya. Di sini cuma ada ini. Sebentar ya, kita lihat sebentar. Misalkan kita lihat ini apa ya. Nah ini search misalnya. Ini misalkan nama umumnya misalkan kita coba ini, coba pet gitu atau HDPE misalnya. Nah ini kayak gini nih. Ini kan ini ada nih kalau pet ya. Jadi merek ini nanti bisa dilihat di list yang tadi. Berarti si merek ini dia menggunakan pet. Oh ya, pet. Kalau misalkan kita menggunakan HDPE, ini di search aja di situ. Misalkan ini HDPE itu mana aja yang pakai. Kita search ya. Kita search. Ini HDPE kita search. Ada masih tadi yang tadi ya. Starter ini generik, kita search misalkan nih HDPE search termoplastik. Ini mana tadi ya? Jadi di sini itu tadi di search it. Oh ini kan thread, coba thread ya, HDPE. Nah ini ya, kita lihat ini misalkan merek Sabic Europe BP, ini HDPE ya, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang saya coba aja misalnya ini polipropilen atau PP. Jadi pencampurnya misalnya bindernya polipropilen. Oke, kita pilih ini, kemudian nah ini ya, sekuensi itu adalah analisisnya pengen apa nih yang kita cari. Untuk pertama kali kita isi aja semua nih ya, ada fill, ada peelingnya gimana. Sebentar ya. Kita pilih select material. Sekuensinya kita peel, kemudian cooling quality, sync marknya kita isi. Setelah itu maka kita ke proses setting. Nah di sini ini sebetulnya untuk proses ini Anda bisa memilih temperaturnya, bisa di pot. Misalnya Anda, saya pengen 200, tergantung nanti kalau cairan kan biasanya antara 170 sampai 220 ya. Jadi kalau misalnya kita milih 200 juga boleh, nggak masalah. Karena nanti hasilnya kita akan lihat setelah simulasi ya. Kemudian ini mode temperatur. Jadi temperatur pada saat terjadi injection seperti apa. Ini kita isi, boleh 60 juga boleh ya. Bebas 40. Karena nanti kita akan lihat efeknya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu ya, setelah ini juga ada level akurasi, level 1 2. Baru kita klik analyze ya.
Jadi kita klik analyze, nanti hasilnya adalah proses ya, simulasi. Nanti hasilnya kita akan mendapatkan, saya udah ini kira-kira seperti ini ya. Ini kita hasil dari simulasi ya yang tadi. Nah, ini hasil simulasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang hasil-hasil ini, misalkan contohnya berapa injection yang diminta, pressure-nya berapa? Pressure-nya ketahuan ya. Jadi untuk produk ini yang saya buat ini adalah dia memerlukan 9,78 megapascal tekanannya untuk produk ini ya. Ini baru tekanan ya. Kemudian fill time-nya gimana? Ini untuk mendapatkan kualitas yang baik. Ini sebetulnya fill time itu kondisi yang optimal ya. Jadi bukan kondisi yang bisa aja fill time-nya lebih lama tapi hasilnya akan sama, bisa. Tapi karena ini orientasinya kepada industri produksi, jadi biasanya fill time ini yang paling tercepat biasanya. Jadi kalau misalnya fill time-nya 1 untuk pengujian boleh, nggak masalah, 1 detik gitu atau 2 detik nggak masalah. Tapi karena ini yang optimal, yang paling cepat gitu, berapa yang bisa, karena kan prosesnya begitu masuk itu harus didinginkan ya kan, si molnya, si produk. Kemudian di sini ada confident fill. Confident fill ini sebetulnya ini akan terisi semua nggak gitu. Nah, setelah kita lihat di sini warna hijau menunjukkan ini akan terisi semua produk ini. Jadi tidak masalah. Ini kan produknya sederhana, jadi udah ketahuan, oh ini hijau ya udah, confident fill-nya bagus. Kemudian quality prediction, yang biru itu yang hijau tuh bagus kualitasnya ya, yang kuning medium. Nah, kita lihat ini medium di sini, ternyata kualitas medium tuh ada di sekitar ini nih. Jadi sekitar 0,87% kualitasnya buruk ya, tidak sesuai. Tapi ini sebetulnya tidak selalu kalau begini terus dianggap gagal, enggak ya, atau diganti atau redesign, itu enggak juga gitu. Jadi ini tergantung nanti keperluannya sejauh apa ya. Kemudian di sini ada namanya air trap ya, air trap. Nah, ini kemungkinan air trapnya itu di yang garis-garis ini nih, garis-garis ini kemungkinan terjadi air trap ya, air trap. Jadi udara-udaranya di pas garis-garis ini semua nih. Terus di sini di ujung ini garis. Nah, di sini supaya tidak terjadi air trap, maka di bagian ujung ini dikasih namanya pembuangan udara. Jadi supaya pas di sini kan di mall tuh ada udara ya, kemudian kita dorong ini si udaranya akan keluar melalui pembuangan itu. Kemudian di sini ada wetland. Wetland terjadi di sini kemungkinan ya. Gitu. Jadi karena alirannya kan dia ke sini kemudian masuk sini. Yang tadi saya cerita wetland ya di materi sebelumnya. Dan singmark. Ini singmark kita lihat. Ini singmark ya. Jadi singmarknya itu kemungkinan terjadi di daerah-daerah sini. Berapa persen singmarknya? Ini kita lihat di sini nilainya itu sekitar 0,04, jadi kecil sih sebetulnya. 0,4 ininya ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada simulasi yang tidak dilihat, tidak bisa nampak, yaitu namanya warpack ya. Warpack itu juga paling banyak kasus, tapi kita kita lihat setelah ini ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya kira-kira kayak gini ya. Nah, jadi ini proses alirannya seperti ini prosesnya. Bisa juga kita ini simulasikan begini. Biasanya kalau pada kasus family mall ini, kasus seperti ini ya, misalkan ini yang
duluan ngalir ya. Ini kan yang duluan di mall yang satu Kapiti yang satu ya, ini belum. Ini akan terjadi overpressure di sini ya. Ketika terjadi overpressure maka di sini akan terjadi warpack ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, biasanya pada kasus-kasus mall yang family gini harusnya ini tuh bersamaan ya. Gimana caranya supaya bersamaan, yaitu nanti diatur di sini. Jadi runner yang di sebelah sini diperbesar atau ininya diperkecil supaya terjadi sama alirannya. Nah, kemudian setelah kita dapat kasus itu, maka kita coba mencari defect yang lain, kemungkinan yaitu namanya warpack ya. Caranya ya. Jadi setelah kita dapat itu, maka kita coba analisis lagi. Cuma ini nanti Anda milih di sini ya. Ini kan udah nih. Ini di-uncheck sama kamu Anda. Kemudian kita pilih defect yang lain. Ini. Nih ya, ini di-uncheck, ini cek. Kemudian kita analyze. Oke. Nah, setelah analisis nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini hasil analisis kedua. Oh, sebentar ya. Yang ini maaf, yang ini ya. Nah, ini analisis yang kedua nih. Jadi yang kedua ini. Nah, ini terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat warpack ya. Sebentar ya. Nah, ini kita lihat jelas ya di sini. Nah, warpack ini ya, kita lihat ini kan target materialnya atau target produknya. Ternyata di sini terjadi deflection, yaitu sebesar 0,04 mili di sini. Jadi nanti produknya itu akan nyusut begini bentuknya dia. Tuh. Akan nyusut ke sini 0,04 mili gitu. Jadi ketahuan nih penyusutan ke sininya. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Ini terjadi warpack ya. Nih gitu. Ya, kira-kira seperti. Jadi ada terjadi. Ini ketika si produknya keluar dari mall akan terjadi seperti ini. Nah, ini kira-kira secara ini bisa diterima atau tidak ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang lain ini shrinkage itu penyusutan. Penyusutan yang paling besar ini biasanya di tengah ya, karena yang pertama dingin kan yang di dinding mall ini, jadi yang bawah ini ketarik ke pinggir kiri, jadi ini terjadi penyusutannya di tengah ya, kira-kira seperti itu ya. Demikianlah kira-kira penjelasan tentang injection molding ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Anda silakan gunakan ini aplikasi ini untuk penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai pendekatan. Hasilnya nanti ada berapa yang anomali yang mungkin tidak pas gitu sesuai dengan ini bisa terjadi. Tapi ini Anda sudah dengan ini sebagai data juga ya, data. Jadi saya cobakan sekian materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi mengenai desain dan simulasi injection molding ya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat suatu simulasi molding, injection molding dengan menggunakan aplikasi ya, Modflow Advisor ya, versi student version. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa pertama kali ya sebelum kita bikin mold itu kita bikin gating system ya. Jadi saya bikin gating system menggunakan aplikasi Autodesk Professional 2021 versi student version.
Nah, di sini pertama kali kita bikin dulu ya sebuah gating system ya. Jadi saya coba membuat suatu namanya family mall. Family mall ini sebetulnya dua produk dalam satu mall dengan bentuk yang berbeda, jadi tidak sama. Jadi saya bikin ini kotak, ini bentuknya silinder ya. Ini ukurannya ya ini kira-kira berapa ini? Ukurannya ini 6,3 inci ya. Kurang lebih sekitar 10 mili ya. Kemudian ini saya kasih sprue ya. Jadi sprue-nya bebas saja gini. Jadi nanti si produknya mengalir ke sini, kemudian masuk ke terbagi ya ke kotak atau ke sini. Kenapa saya bikin kotak ini? Kita bikin lihat beberapa supaya kelihatan defeknya ya, seperti jadi kita seperti itu. Nah, ini kita bikin seperti ini ya. Jadi di sini ada sprue, ini ada runner, ini ada gate ya. Kita bikin seperti ini ya, sebelum kita bikin mold ya. Nah, kita akan mengecek sebetulnya produk yang kita buat itu sebetulnya nanti hasilnya seperti apa ya. Bagaimana tekanannya seperti yang tadi disebut, kemudian nah, selain itu ya, selain tadi yang saya sebut ya sebelumnya bahwa yang kita cari itu ada pressure per time, sebetulnya hal lain yang akan kita cari sebetulnya adalah yang disebut dengan defect atau cacat ya. Cacat ini terjadi setelah kita melakukan suatu injection ya. Jadi ketika cetakannya dibuka, nanti pas dibuka itu yang terjadi seperti apa? Apakah sesuai nggak? Atau sebetulnya ada terjadi perubahan geometri ya, yang nantinya walaupun di proses selanjutnya tetap aja cacat itu akan ada. Nah, sebenarnya cacat itu pasti ada, cuma kita minimalisir dengan menggunakan simulasi. Jadi tujuannya simulasi ada selain tadi parameter tadi juga kita melihat cacat. Adapun cacat-cacat yang kemungkinan terjadi ya, ini kita bahas setelah ini. Cacat-cacat yang umum yang terjadi pada proses mold ini hampir semua di proses mold ya, termasuk metal casting dan sebagainya, itu selalu ada cacat atau istilahnya defect ya. Tapi pada proses yang menggunakan bahan baku plastik termasuk MIM ya, itu cacat ini sama, jadi serupa lah gitu ya. Jadi kemungkinan terjadi pada proses injection molding itu kemungkinan terjadi cacat. Cacat ini terjadi tergantung kompleksitas dari produk juga ya. Jadi kalau misalnya produknya sederhana juga cacatnya nggak terlalu banyak gitu. Misalnya bikin test piece itu juga nggak terlalu banyak ya cacatnya. Tapi kalau produknya udah kompleks pasti banyak. Cacat ini tidak selalu ada, tapi ini saya coba bahas lebih komplit ya, kemungkinan. Ini karena ini kita belajar, jadi cacat yang pertama yang dari teori itu ada namanya flow line. Jadi flow line ini ada suatu cacat pada saat produk ditarik dari cetakan, itu akan terjadi suatu kayak point, tapi dia jadi seperti aliran air gitu ya. Jadi ada semacam seperti jalur gitu ya, kayak gini. Ini namanya flow line. Tapi selama saya merancang mold plastik ya di kantor di Balai Besar Logam dan Mesin, ini belum pernah saya menemukan kasus ini. Ini flow line ya setelah ini. Jadi itu salah satu nomor satu cacat. Menurut teori ini disebabkan oleh
increase the injection speed, pressure, water temperature to ensure the fill the mold before cooling. Jadi terjadi kenaikan injection sebelum dibuka, sebelum dia beku gitu ya. Jadi dia sudah dibuka, jadi ada kayak gini, katanya seperti itu. Ini mungkin bisa Anda baca lebih lanjut ya, karena di sini nggak ada waktu. Kemudian yang kedua adalah burn marks. Di sini burn marks ini adalah kasusnya sebetulnya si produknya itu kebakar gitu, kayak apa? Burn gitu ya. Jadi burn ini, kasus ini biasanya penyebabnya adalah jadi lower melt and water pressure to prevent overheat. Jadi ini terjadi ketika di si temperaturnya itu overheat ya. Jadi kalau kita misalnya overheat, ini bakal terjadi juga ini, terbakar itu, burn gitu ya, seperti itu. Kemudian warp. Nah, ini warping ini paling sering kasus ya. Kalau kasus yang burn ini kemungkinan kalau kita menggunakan aplikasi Modpol kayaknya nggak akan terjadi ya, ini seperti ini. Kemudian kalau kasus warping ini memang ini unik ini. Ini sering ya terjadi. Kasus warping ini dia perubahan bentuk ya. Jadi dia namanya, kalau di itu namanya apa, residual stress. Jadi kalau dia benda-benda produk yang tipis, ini pas dibuka itu dia bisa jadi melenting gitu ya. Jadi ketika si barangnya itu dia lurus, tipis, biasanya pas dibuka cetakan tuh dia melenting gitu. Namanya warp ya. Ini nanti di software Modpol Advisor ini bisa ditemukan di sebelah mana sih bakal terjadi warp, kemudian warpnya berapa mili. Ya, ini banyak kasus ya. Ya, nantinya ketika terjadi warp, ini dikasih stiffener ya, atau penguat supaya tidak terjadi. Nanti di simulasi hasilnya berapa persen sih perubahannya. Ini. Kemudian, nah ini juga sering ya, ini kasus yang sering, void. Atau suatu terjadinya bolong ya di dalam gitu, udara terperangkap. Ini penyebabnya sebenarnya ketika plastik si produk cairan itu masuk ke dalam cetakan, dia masih ada udara dan udaranya nggak bisa keluar gitu. Jadi void. Nah, ini void juga bisa dideteksi dengan software ya. Jadi akan terjadi void atau enggak gitu, seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya, cara mengatasinya adalah molnya dikasih namanya lubang pembuangan udara atau venting istilah. Nanti venting itu posisinya di mana bisa diperoleh dari aplikasi ya, software. Singmark ya, Singmark ini juga sering ya. Jadi Singmark ini sebetulnya dia posisinya di luar, di terluar, terjadi penyusutan ya ke dalam gitu ya. Jadi harusnya produknya ini lurus, ini Singmark ke dalam. Ini biasanya mah produk ini akibat dia terlalu tebal. Jadi si produknya terlalu tebal, sedangkan produk-produk itu harus tipis ya. Jadi tipis itu mungkin ada berapa maksimalnya. Nah, Singmark ini bisa ditemukan dengan menggunakan software. Kemudian white line ya, white line juga ini sering terjadi. White line itu sebetulnya kayak garis gitu, bentuknya kayak garis. Ini penyebabnya adalah ketika si dua aliran yang dari posisi yang berbeda dia ketemu. Nah, dua aliran ini ketemu, akhirnya dia terjadi white line ya. White line-nya berapa besar kan tergantung juga. Kalau misalkan kecil masih bisa ditoleransi ya nggak masalah gitu, dipakai aja. Kemudian ada jetting ya. Jadi defect yang jetting ini
Saya juga belum pernah ya berpengalaman menemukan kasus ini. Kemudian discoloration ini ketika biasanya kan produk itu apa istilahnya pakai pewarna gitu ya. Jadi dia pakai pewarna ya. Jadi sebenarnya kan ada produk-produk yang memang warnanya pengen merah, pengen biru gitu. Tapi si bahan-bahannya itu dia tidak ada yang warna yang sama, biasanya pakai pewarna ya atau agent. Ini kasus-kasus ini biasanya mah jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Biasanya kan sebelum masuk itu di mesinnya tuh sudah mixnya tuh udah bagus gitu. Tapi ya ini salah satu penjelasannya bisa terjadi seperti itu. Biasanya pada kasus seperti berbahan bahan ini apa yang untuk tahan panas ya, kayak termoset seperti nilon gitu. Nilon itu kan warnanya bening. Misalnya untuk tutup oli bahan nilon digunakan pewarna hitam, black gitu. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian delamination itu delamination ya. Seperti ini juga saya jarang menemukan ya kasus ini. Saya tidak tahu nih. Tapi di sini ada ya, penyebab. Kemudian ada juga short, ada semacam kasus di mana produknya itu terjadi pengecilan penampang ya. Kemudian flash. Nah ini flash ini paling sering ya, paling sering terjadi ini flash ini. Jadi flash ini sebetulnya ini tidak bisa dideteksi oleh software ya. Flash ini lebih cenderung karena molnya itu tidak presisi ya. Misalkan terjadi dia itu ketidak tegak lurusan, ada celah, kekasaran permukaan yang tidak sesuai, ini si produknya akan flash, kan keluarnya termasuk pada MIM itu pasti flash ini akan sering terjadi ya. Nah kemudian ada lagi ya, saya ini nomor berapa nih? 12 ya, saya tambahkan aja ini kasus yang sering juga terjadi. Namanya jadi uncomplete fill ya. Ini artinya pada ada cavity ya yang tidak terisi ya. Jadi di sini prinsipnya sebetulnya ketika kita bikin cavity ini tidak lengkap gitu, tidak masuk. Ini maaf ya, ada kesalahan. Yang benar itu adalah incomplete ya, maaf, bukan uncomplete, incomplete fill. Incomplete fill. Jadi tidak terisi, ada bagian yang tidak terisi ya. Bukan void, tapi memang dia ada bagian yang di situ yang hilang gitu, tidak nyampe gitu. Ini biasanya disebabkan penyebabnya itu cairan tidak masuk akibat sudah terjadi pembekuan. Jadi kasusnya itu ketika kita salah
memprediksi suatu temperatur, jadi belum masuk. Ini juga kasusnya sering pada pengecoran ya, jadi produk masuk tidak masuk semua ke cetakan, ke cavity. Kayak kira-kira seperti itu. Jadi defect-defectnya sekarang kita akan coba menggunakan simulation. Nah, kita sudah bikin ini ya, software ininya apa, produknya ya, gating sistemnya. Sekarang kita akan ini yang dibuat ini kita simpan dalam bentuk, bisa dalam bentuk IGES atau apapun ya, atau XT, atau supaya nanti bisa dibuka dengan Modball Advisor. Jadi kita simpan ya di sini. Namanya save as atau ekspor ya, bebas. Misalkan mau formatnya apa di sini. Jadi misalkan pakai SAT atau apa, bolehlah ya. Silakan. Nah, setelah itu kita buka software Modball Advisor ya. Saya menggunakan yang versi 2019 yang terakhir. Jadi kita pertama kita open di sini ya. Seperti biasa, si produk tadi yang hasil ekspor tadi kita buka ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini dari Modball Advisor ya. Jadi pada tahap pertama ya, ini saya buka aja dulu ya di sini. Jadi kita coba di sini latihan Modball Advisor-nya ya. Maaf, kita coba aja ini ya. Kita new aja dulu, new project, misalnya latihan ya, latihan 1A misalnya begitu. Kemudian ini kita simpan dulu di posisi dimana kita mudah mendapatkan datanya. Oke, gitu. Kita oke. Nah, setelah kita dapat ini baru kita import ya, import produk ininya. Kita buka aja di sini latihan yang tadi ya. Kita di sini, nah ini aja kita buka, open. Oke, next. Nah, ini kita pakai metrik ya, kita next. Kemudian nanti kita peroleh ini produknya ya. Next. Ini dicek dulu. Oke, kita menggunakan iSpan ya. Kemudian ini seperti ini hasilnya ya. Jadi yang tadi itu. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, setelah itu pada tahap awal kita memberikan namanya injection location, karena ini kan dari sini nih injection, jadi kita kasih ini injection di sini posisinya ya, injection. Nah, kemudian setelah itu kita pilih material. Nah, material ini ya, ini nanti Anda tergantung bindernya pakai apa. Jadi kalau misalkan Anda bindernya di sini menggunakan di sini materialnya kan banyak ya. Ini ada PP itu polipropilen ya. Kemudian di sini kalau ini merek apa ya, istilahnya merek dari plastiknya ya. Tapi di sini banyak macam-macam ya. Seperti ada kalau misalkan Anda generic, ini kan generic merek ya. Kalau istilah detailnya
di sini misalkan materialnya, contohnya kita harus lihat juga sih mana material yang nantinya kita gunakan. Misalnya contohnya yang kelihatan apa ya di sini ya. Misalnya contohnya nah ini kayak ini polimer apa gitu. Ini semua polimer ya. Di sini cuma ada ini. Sebentar ya, kita lihat sebentar. Misalkan kita lihat ini apa ya. Nah ini search misalnya. Ini misalkan nama umumnya misalkan kita coba ini, coba pet gitu, atau HDPE misalnya. Nah ini kayak gini nih. Ini kan ini ada nih kalau pet ya. Jadi merek ini nanti bisa dilihat di list yang tadi. Berarti si merek ini dia menggunakan pet. Oh ya, pet. Kalau misalkan kita menggunakan HDPE, ini di search aja di situ. Misalkan ini HDPE itu mana aja yang pakai. Kita search ya. Kita search. Ini HDPE kita search. Ada nggak sih? Tadi yang tadi ya. Starter ini generik, kita search misalkan nih HDPE search termoplastik. Ini mana tadi ya? Jadi di sini itu tadi di search it. Oh ini kan thread, coba thread ya, HDPE. Nah ini ya, kita lihat ini misalkan merek Sabik Europe BP, ini HDPE ya, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang saya coba aja misalnya ini polipropilen atau jadi pencampurnya misalnya bindernya polipropilen. Oke, kita pilih ini, kemudian nah ini ya, sequence itu adalah analisisnya pengen apa nih yang kita cari. Untuk pertama kali kita isi aja semua nih ya, ada fill, ada peelingnya gimana. Sebentar ya. Kita pilih select material. Sequence-nya kita peel, kemudian cooling quality, sync mark-nya kita isi. Setelah itu maka kita ke proses setting. Nah, di sini ini sebetulnya untuk proses ini Anda bisa memilih temperaturnya, bisa di pot. Misalnya Anda, saya pengen 200, tergantung nanti kalau cairan kan biasanya antara 170 sampai 220 ya. Jadi kalau misalnya kita milih 200 juga boleh, nggak masalah. Karena nanti hasilnya kita akan lihat setelah simulasi ya. Kemudian ini mode temperatur. Jadi temperatur pada saat terjadi injection seperti apa. Ini kita isi, boleh 60 juga boleh ya. Bebas 40. Karena nanti kita akan lihat efeknya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu ya, setelah ini juga ada level akurasi, level 1 2. Baru kita klik analyze ya. Jadi kita klik analyze. Nanti hasilnya adalah proses ya, simulasi. Nanti hasilnya kita akan mendapatkan, saya udah ini kira-kira seperti ini ya. Ini kita hasil dari simulasi ya yang tadi. Nah, ini hasil simulasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang hasil-hasil ini misalkan contohnya berapa
injection yang diminta, pressure-nya berapa. Pressure-nya ketahuan ya. Jadi untuk produk ini yang saya buat ini adalah dia memerlukan 9,78 megapascal tekanannya untuk produk ini ya. Ini baru tekanan ya. Kemudian fill time-nya gimana? Ini untuk mendapatkan kualitas yang baik. Ini sebetulnya fill time itu kondisi yang optimal ya. Jadi bukan kondisi yang bisa aja fill time-nya lebih lama tapi hasilnya akan sama, bisa. Tapi karena ini orientasinya kepada industri produksi, jadi biasanya fill time ini yang paling tercepat biasanya. Jadi kalau misalnya fill time-nya 1 untuk pengujian boleh, nggak masalah, 1 detik gitu atau 2 detik nggak masalah. Tapi karena ini yang optimal, yang paling cepat gitu, berapa yang bisa, karena kan prosesnya begitu masuk itu harus didinginkan ya kan, si molnya, si produk. Kemudian di sini ada confident fill. Confident fill ini sebetulnya ini akan terisi semua nggak gitu. Nah setelah kita lihat di sini warna hijau menunjukkan ini akan terisi semua produk ini, jadi tidak masalah. Ini kan produknya sederhana, jadi udah ketahuan, oh ini hijau ya udah confident fill-nya bagus. Kemudian quality prediction, yang biru itu yang hijau tuh bagus kualitasnya ya, yang kuning medium. Nah kita lihat ini medium di sini, ternyata kualitas medium tuh ada di sekitar ini nih. Jadi sekitar 0,87% kualitasnya buruk ya, tidak sesuai. Tapi ini sebetulnya tidak selalu kalau begini terus dianggap gagal, enggak ya, atau diganti atau redesign, itu enggak juga gitu. Jadi ini tergantung nanti keperluannya sejauh apa ya. Kemudian di sini ada namanya air trap ya, air trap. Nah ini kemungkinan air trapnya itu di yang garis-garis ini nih, garis-garis ini kemungkinan terjadi air trap ya, air trap. Jadi udara-udaranya di pas garis-garis ini semua nih. Terus di sini di ujung ini garis. Nah di sini supaya tidak terjadi air trap, maka di bagian ujung ini dikasih namanya pembuangan udara. Jadi supaya pas di sini kan di mall tuh ada udara ya, kemudian kita dorong ini si udaranya akan keluar melalui pembuangan itu. Kemudian di sini ada wetland. Wetland terjadi di sini kemungkinan ya. Gitu. Jadi karena alirannya kan dia ke sini kemudian masuk sini. Yang tadi saya cerita wetland ya di materi sebelumnya. Dan singmark. Ini singmark kita lihat. Ini singmark. Ya. Jadi singmarknya itu kemungkinan terjadi di daerah-daerah sini. Berapa persen singmarknya? Ini kita lihat di sini nilainya itu sekitar 0,04, jadi kecil sih sebetulnya. 0,4 ininya ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah di sini ada simulasi yang tidak dilihat, tidak bisa nampak, yaitu namanya Warpack ya. Warpack itu juga paling banyak kasus, tapi kita kita lihat setelah ini ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya kira-kira kayak gini ya. Nah jadi ini proses alirannya seperti ini prosesnya. Bisa juga kita ini simulasikan begini. Biasanya kalau pada kasus family mall ini, kasus seperti ini ya, misalkan ini yang duluan ngalir ya, ini kan yang duluan di mall yang kapiti yang 1 ya, ini belum. Ini akan terjadi overpressure di sini ya. Ketika terjadi overpressure maka di sini akan terjadi warpack ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat di sini, biasanya pada kasus-kasus mall yang family gini harusnya ini tuh bersamaan ya. Gimana caranya supaya bersamaan, yaitu nanti diatur di sini. Jadi runner yang di sebelah sini diperbesar atau ininya diperkecil supaya terjadi sama alirannya.
Nah, kemudian setelah kita dapat kasus itu, maka kita coba mencari defect yang lain, kemungkinan yaitu namanya warpack ya. Caranya gini, ya. Jadi setelah kita dapat itu, maka kita coba analisis lagi. Cuma ini nanti Anda milih di sini ya. Ini kan udah nih. Ini di-uncheck sama kamu Anda. Kemudian kita pilih defect yang lain. Ini. Nih ya, ini di-uncheck, ini cek. Kemudian kita analyze. Oke. Nah, setelah analisis nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini hasil analisis kedua. Oh, sebentar ya. Yang ini maaf, yang ini ya. Nah, ini analisis yang kedua nih. Jadi yang kedua ini. Nah, ini terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat warpack ya. Sebentar ya. Nah, ini kita lihat jelas ya di sini. Nah, warpack ini ya, kita lihat ini kan target materialnya atau target produknya. Ternyata di sini terjadi deflection, yaitu sebesar 0,04 mili di sini. Jadi nanti produknya itu akan nyusut begini bentuknya dia. Tuh. Akan nyusut ke sini 0,04 mili gitu. Jadi ketahuan nih penyusutan ke sini. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Ini terjadi warpack ya. Nih gitu. Ya, kira-kira seperti. Jadi ada terjadi. Ini ketika si produknya keluar dari mall akan terjadi seperti ini. Nah, ini kira-kira secara ini bisa diterima atau tidak ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang lain ini shrinkage itu penyusutan. Penyusutan yang paling besar ini biasanya di tengah ya, karena yang pertama dingin kan yang di dinding mall ini, jadi yang bawah ini ketarik ke pinggir kiri, jadi ini terjadi penyusutannya di tengah ya, kira-kira seperti itu ya. Demikianlah kira-kira penjelasan tentang injection molding ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Anda silakan gunakan ini aplikasi ini untuk penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai pendekatan. Hasilnya nanti ada beberapa yang anomali yang mungkin tidak pas gitu sesuai dengan ini bisa terjadi. Tapi ini Anda sudah dengan ini sebagai data juga ya, data. Jadi saya cobakan sekian materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan bahas tentang materi injection molding ya. Dalam hal ini saya akan membahas sedikit tentang proses metal injection molding, tapi lebih ke masalah mol, dan juga nantinya setelah ini kita akan bahas tentang simulasi. Sebelum kita bahas tentang simulasi, maka sebelumnya saya akan bahas tentang sebetulnya proses injection molding terlebih dahulu yang perlu kita ketahui di sini. Jadi seperti bahasan diskusi kita sebelumnya, bahwa salah satu bagian yang terpenting dari proses injection molding itu adalah sebetulnya pada proses injection ya, atau proses molding itu sendiri sebetulnya yang sulit, karena di proses itu banyak beberapa parameter yang unpredictable atau banyak anomali yang mesti kita pahami.
Kita lihat lagi bahwa proses metal injection molding itu memiliki beberapa tahap yang umum ya. Sebetulnya tahap-tahap ini terjadi pada skala industri. Sedangkan pada tahap penelitian kita hanya membahas bagaimana caranya mendapatkan suatu benda ya, suatu produk hasil proses injection molding yang secara geometrik ya, secara geometrik dan secara kualitas itu sesuai yang kita harapkan ya, seperti itu. Nah, proses metal injection molding ya, secara umum ya, terdiri dari di sini ada proses namanya mixing ya. Jadi mixing itu adalah satu proses pencampuran antara metal powder ya, yang berukuran bukan ukuran nano ya, tapi di atas nano. Kemudian ini binder itu pengikat ya, pengikat. Pada umumnya binder ini dua, yaitu plastik dan wax ya, atau lilin ya, seperti itu. Jadi plastik dan lilin. Kira-kira lilinnya sedikit ya, cuma kebanyakan prosesnya itu antara pencampurannya itu metal pada umumnya ini 70%, bindernya 30 atau kurang lebih 25-nya plastik, 25%-nya plastik, 5%-nya wax ya, atau 10%-nya wax, 20%-nya binder plastik ya. Jenis plastiknya bisa kita pilih yang standar, bisa seperti polipropilen atau polyethylene ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini bahannya polimer. Nah, kemudian kita campur di sebuah alat namanya mixer ya. Kalau yang skala pabrik itu biasanya sudah purpose mesin ya, jadi sudah khusus digunakan untuk pencampuran skala banyak. Tapi kalau untuk skala penelitian ini sedikit ya, jadi hanya mungkin memerlukan sekitar 10 kilo gitu ya bahan. Kemudian ini dicampur, teknik pencampurannya ini di dalam kondisi panas dicampur ya, sampai betul-betul diperoleh suatu pencampuran yang homogen ya. Dari sini pada saat proses pencampuran ini ada pencatatan ya, pencatatan sebetulnya. Biasanya itu torsi. Jadi torsi si motor listrik ya, atau yang bagian pemutar ini dia mendapatkan nilai suatu torsi tertentu. Tapi itu untuk nantinya untuk karakteristik hasil yang nantinya bisa kita peroleh perbandingan. Jadi misalkan ininya ditambah, ini dikurangi, atau ininya dikurangi, ini tambah gitu ya, nanti perubahannya seperti apa. Tapi untuk tahap ini untuk tahap penelitian untuk tingkat-tingkat S1 sepertinya belum ke sana ya. Jadi yang penting sekarang kita akan peroleh dulu ya untuk tahap awal itu untuk karakteristik feedstock ini nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini sebetulnya tahapnya tidak langsung ujuk-ujuk kita bisa ya. Jadi kita perlu percobaan, penelitian dan sebagainya, dan tidak harus pada awalnya tidak perlu selalu langsung menyeluruh gitu, karena ini memang tentang injection molding di Indonesia masih tahap sedikit, belum banyak ya, seperti itu. Jadi setelah jadi feedstock ya, feedstock ini kalau yang premium yang beli itu sudah dalam bentuk kayak pelet gitu, tapi kalau yang kita bikin tidak perlu dibikin peletisasi gini ya. Jadi bentuknya bisa yang penting kecil-kecil lah gitu, seperti itu. Jadi ini dalam kondisi kering ya, seperti itu. Kemudian masuk ke sebuah alat injection molding. Alat ini sebetulnya sama dengan plastik ya, sama persis dengan plastik. Cuma mungkin ukurannya lebih kecil daripada yang plastik,
Karena kalau plastik kan memang produknya besar. Kalau MIM ini produknya kebanyakan ngejar yang kecil-kecil ya, yang ukuran small, yang tidak bisa dikerjakan dengan proses investment casting ya, kayak gitu. Jadi setelah masuk ke sini, ini kita buat mold ya. Nah ini yang proses yang paling sulit ya, di antara semua proses ini yang paling sulit. Karena proses di sini adalah kita harus mendapatkan suatu produk ya, atau green path dari proses ini yang nanti penentu ini ya, penentu segalanya nih. Jadi penentu geometrik juga penentu kualitas ya, seperti itu. Jadi yang paling sulit itu memang dari sini ke sini ya, seperti itu. Jadi parameter-parameter ini harus sesuai. Nah setelah dapat green path ini, kita masuk ke proses debinding. Debinding ini mengeluarkan binder ya dari green path ya, jadi mengeluarkan binder dari green path. Ini bisa menggunakan suatu furnace juga ya, sama furnace ya. Dan di sini di binding ini juga tidak istilahnya bukan pada tidak menggunakan oksigen ya. Jadi ini binding ini prosesnya menggunakan gas ya, argon namanya ya, tapi pada temperatur 1 atmosfer. Jadi namanya vakum furnace digunakan ya. Jadi ini prosesnya dimasukkan ke dalam suatu furnace ya, furnace gasnya argon, supaya tidak terjadi oksidasi ya pada produk. Nah setelah proses debinding ya, atau proses mengeluarkan binder ya, diuapkan gitu pada temperatur uap plastik ya, temperatur uap plastik ya, baru nanti kita mendapatkan namanya brown path ya. Brown path ini adalah dipastikan ini sebetulnya semuanya bahannya sudah metal, sudah logam, tapi masih rapuh. Kemudian setelah proses brown path, setelah dapat brown path, maka kita baru namanya sintering. Nah sebetulnya alat ini dengan ini bisa aja sama ya, cuma kan kalau industri kan modelnya tunnel, jadi setelah ini dibinding dia kayak conveyor gitu ya, kan nggak mungkin di sini. Tapi kalau untuk skala riset bisa aja ini vakum furnace-nya kita bisa pakai juga di menggunakan alat yang sama ya. Jadi setelah jadi brown path, kemudian kita bikin sintering. Nah pada saat proses ini ya, dipanaskan pada temperatur di bawah solidus ya, jadi di bawah sebelum temperatur cair ya gitu ya maksudnya. Jadi ini si si metalnya akan bersatu, jadi menjadi satu kesatuan. Nah ini yang disebut ini produk akhir. Jadi produk akhir itu nanti tergantung dari ini ya sebetulnya. Jadi kalau ininya benar, maka produknya nanti kurang. Cuma bedanya dia akan lebih kecil karena terjadi shrinkage ya, dari sini ke sini, shrinkage ya. Shrinkage itu memang ini tertentu ya, riset tertentu gitu. Jadi kalau misalkan ini kita targetnya kan ini produknya, kemudian berapa sebetulnya green path-nya gitu untuk targetnya seperti ini. Jadi pengaruh ini banyak sebetulnya. Nah untuk tahap pertama yang penting kita dapat ini dulu ya, green path ini. Nanti kalau udah tahu cara udah berhasil ini, maka kesini akan lebih mudah ya sebetulnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang mold ya. Mold itu ya cetakan ya sebetulnya, mold itu ya. Jadi mold ini kita terdiri dari biasanya
mold base ya, dan cavity atau core. Jadi cavity dan core ya. Jadi pada prinsipnya di sini si mold itu ada lubang ya, sprue masuk ke sini, kemudian masuk ke cetakan ke mold ini, kemudian nanti produknya keluar. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita membuat mold, pada tahap awal sebetulnya kita harus membuat namanya gating system namanya ya, kalau lebih tepatnya gating system. Jadi gating system ini sebetulnya kita akan membuat suatu produk ya, dimana si produknya itu melalui proses mold ya, kemudian dia alirannya itu melalui sebuah kanal ya, yang disebut dengan runner, gate, dan sprue kayak gitu. Nah, produk-produk itu macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat satu mold satu produk, atau satu mold banyak produk ya. Pada kelas industri biasanya tidak ada yang satu ya. Jadi kalau produknya kecil-kecil biasanya ya bisa 2, bisa 4 gitu ya. Jadi untuk menghemat suatu proses. Nah, kita skip dulu ya. Jadi pertama kali kita sebetulnya akan membuat suatu produk seperti ini ya, suatu produk. Mana yang sebetulnya produk? Ya produk itu ya ini nih. Jadi yang ini yang produknya. Adapun ini ya, bagian ini ada istilahnya ya. Jadi istilahnya itu bagian yang ini namanya sprue. Jadi sprue ini adalah bagian yang pertama kali masuk ke mold. Jadi mold itu meliputi dari mulai atas ini sampai ke bawah. Jadi sprue ini di dalam mold ya. Atau saluran ya, saluran. Kemudian dari sprue ini masuk ke namanya ini runner ya. Atau main runner gitu ya. Setelah masuk ke main runner, jadi alirannya nih ke sini dan ke sini. Kemudian dia akan masuk ke gate. Nah, gate itu ini nih bagian terkecil dari. Jadi dia sebelum masuk ke part itu namanya gate. Ini disebutnya gating system. Nah, membuat gating system seperti ini, mau single cavity ya atau multi cavity, itu sebetulnya saat ini tidak ada software ya. Jadi pembuatan ini itu harus sama kita sendiri. Jadi Anda mau membuat ini, kemudian bagaimanapun ini nanti kita sendiri. Nanti untuk melihat baik dan enggaknya kita harus menggunakan software ya. Jadi menggunakan software atau menggunakan buku dengan metode analitik ya. Tapi untuk saat ini saya akan bahas menggunakan software ya. Nah, untuk pertama kali kita harus bikin ini ya. Jadi nanti target produknya itu sebetulnya ini produknya itu. Jadi nanti ini setelah jadi seperti ini, dari cetakan keluar ini kan keluar semua nih. Ini kita potong dari gate. Makanya gate ini selalu ukurannya kecil ya, karena kecil itu sebetulnya tujuannya itu supaya mudah dipotong dan biasanya tidak bulat tapi kotak ya. Di kotak kecil itu supaya mudah dipatahin sebetulnya. Nah, beberapa masalah di dalam pembuat gate ini sebetulnya macam-macam ya. Kalau misalkan ini pertimbangannya itu biasanya jumlah cavity-nya berapa ya, kemudian posisi gate yang terbaik di sebelah mana ya. Bisa juga kita sudah tidak lagi bisa mencari yang terbaik, jadi udah aja dipilih bagian ini misalnya posisi gate-nya. Kemudian runner ya, posisi runner, kemudian sprue, kemudian parting line. Nah, parting line ini sebetulnya
Ini nanti kaitannya dengan mol, karena ketika ini dibuka, ini kan semuanya ketika dibuka ini kan tidak boleh merusak ini ya, produk ini. Jadi sedapat mungkin parting line itu tidak membuat produknya menjadi rusak ya, seperti itu. Kemudian jumlah kapiti ya. Kemudian posisi gate yang terbaik supaya bisa mematahkan ya, dan macam-macam ya. Di sini banyak juga ya metode-metodenya itu yang masih kita harus bahas ya. Jadi ada sistem mall ini ada istilahnya apa, cold runner ya, ada juga hot runner. Kalau hot runner itu langsung jadi produk ini, jadi ininya selalu cairan. Ada juga cold runner. Nah yang ini yang cold runner ya, yang kita bahas sekarang itu cold runner. Jadi setelah jadi itu ininya ke bawah ya, jadi produk kemudian dipatahin di luar. Nah dalam pembuatan mall ini ya, yang setelah jadi mold ya, nah kita bahas di sini. Jadi setelah jadi ini kan si alat ini akan kita pasang di mesin ya, mesin injection. Nah pada saat kita pasang di injection itu si mesin itu minta dia, yang diminta ya, yang pertama adalah, ini saya tulis aja di sini ya. Yang diminta di mesin itu yang pertama adalah pressure ya. Jadi berapa pressure-nya gitu. Mesin tuh mintanya seperti itu. Berapa pressure-nya? Berapa pascal atau berapa bar ya. Yang kedua, dia minta fill time. Fill time-nya sih berapa lama ya. Fill time-nya berapa lama. Yang ketiga, volume. Jadi volume kapiti ya. Volume total lah. Jadi kapiti plus runner. Ini ditanya volumenya berapa, karena nanti dia akan menginjection sesuai dengan itu ya. Kemudian dia minta temperatur injection ya. Dia minta berapa derajat. Kemudian dia minta temperatur mold ya. Nanya juga dia berapa temperatur moldnya. Kemudian dan yang terakhir yang dia tanya adalah clamping post ya. Clamping post ini sebetulnya gaya untuk pencekaman mold. Mengapa ditanya ya? Kenapa ditanya sih clamping postnya? Apakah misalkan kalau tekanan force-nya tinggi itu lebih bagus ya? Jawabannya tidak ya, karena clamping post ini pengaruhnya ya. Jadi pengaruhnya itu satu pada cost ya, cost listriknya ya. Yang kedua, dia defleksi ya, defleksi pada mold. Jadi ketika dia misalkan diperlukannya 8 megapascal, kita kasih 20, nanti terjadi defleksi di mold. Selain moldnya cepat rusak, juga akan terjadi perubahan dari geometrik yang kita capai dan berbagai macam permasalahan di sana. Jadi clamping post ini memang dia tanya untuk menentukan sebetulnya batas kecukupannya sejauh apa. Jadi misalkan tekanan yang diperlukannya misalnya 8 megapascal gitu ya, maka yang kit clamping postnya itu paling 8,5 ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, makanya ini ditanya ya. Nah pertanyaannya adalah
Kalau kita sudah jadi ini, mau itu kita ngisi ininya berapa gitu ya. Misalnya Anda bikin produk ya, misalkan test piece gitu. Pressure-nya berapa sih gitu. Ini ditanya ini. Harus dimasukin nilainya berapa. Fill time-nya berapa? Kita nggak tahu nih kecepatan pengisian. Kemudian volumenya berapa? Nah, ini nanti diperolehnya dari 3D modeling ya yang kita bikin berapa volumenya. Kemudian temperatur injection-nya berapa sih? Kemudian temperatur molnya berapa? Kemudian clamping force. Jadi kira-kira ada 6 ini sih yang ditanya di mesin standar itu. Dan pertanyaan lain itu biasanya tergantung nanti custom. Tapi yang paling sering ditanya itu 6 ini. Karena ini yang menentukan nantinya pada saat proses ya, seperti itu. Nah, bagaimana menjawab ini semua? Jadi pressure, fill time nih. Nah, untuk menjawab ini yang paling praktis memang kita menggunakan simulation ya. Kita menggunakan simulation ya. Untuk simulation ini sebetulnya ada software yang aplikasi khusus, tapi saat ini memang selain software ini juga sangat mahal, juga tidak ada trialnya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan dengan sebuah aplikasi software namanya Modpol Advisor ya. Jadi Modpol Advisor ini bisa dipakai untuk pendekatan dalam menentukan ini semua, dan itu sudah pernah dipakai di beberapa industri. Hasilnya itu 90% ya. Jadi ada melencengnya 90%, faktor-faktor yang 10%-nya sebetulnya anomali yang mungkin nanti dari pengalaman dan sebagainya, tapi itu sebagai rujukan awal ya, jadi kita tahu nantinya. Oke, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa kita memerlukan, jadi saya ulangi lagi ya, kenapa kita memerlukan simulasi? Karena kita ingin mendapatkan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini seperti itu ya. Jadi nilai-nilai ini itu gimana dapatnya gitu. Nah, oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk tahap pertama ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke simulasi.